Hai dear, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Saya Hendrik selaku pakar meditasi dari Relief, ingin menjawab pertanyaan teman-teman seputar meditasi. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran atau bingung tentang meditasi, silakan simak ya sampai akhir. Ya, sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun dari video ini ya. Kemudian juga jangan lupa untuk klik gambar lonceng yang tertera di akun YouTube dari Relief ini untuk berlangganan video-video yang terbaru. Biasanya orang itu sudah membaca manfaat meditasi di koran, di media massa, ataupun juga di media sosial. Tetapi mereka biasanya untuk memulai itu susah banget. Karena biasanya pada saat kita duduk diam aja, kita kan bosen, kemudian ngantuk. Jadi kalau udah lihat gambar orang meditasi disuruh duduk gitu, orang cenderung untuk menghindari karena mereka takut bosen. Sebenarnya orang untuk menghindari stres itu kan biasanya mereka suka pergi jalan-jalan, kemudian ngobrol sama teman, main ke kafe. Nah, meditasi ini mungkin satu hal yang baru di mana kita belajar untuk duduk hening. Tidak lagi kita disibukkan dengan berbagai macam kegiatan yang menurut kita bisa melepaskan stres dan membuat kita tenang. Maka dari itu biasanya orang nggak mau memilih opsi ini kalau nggak benar-benar udah stres banget gitu, ya udah saya cobalah meditasi gitu. Ya, sebenarnya untuk pemula kita bisa melatihnya misal setelah bangun pagi atau sebelum tidur malam. Karena pada saat itu biasanya kita sudah tidak banyak kegiatan, jadi kita bisa meluangkan waktu untuk bermeditasi sejenak. Misalnya pada saat bangun, kita bisa bermeditasi selama 5-10 menit. Bahkan kalau teman-teman merasa bisa diperpanjang, 15-30 menit juga boleh. Nah, seiring dengan bertambahnya jam terbang latihan dari meditasi kita, maka lama-kelamaan kita ingin membawa latihan ini ke keseharian. Jadi misalnya kita istirahat makan siang, kita bisa berhenti untuk meditasi sejenak. Kemudian mungkin ada istirahat sore atau mungkin habis pulang kerja, kita juga bisa meditasi. Apalagi kalau misalnya kita udah sering latihan, kita merasa bahwa meditasi ini adalah suatu kebutuhan primer. Nah, maka dari itu ketika kita merasakan stres atau tekanan, banyak pikiran, justru itu momen yang paling tepat untuk kita bermeditasi. Kalau baru belajar meditasi, otomatis biasanya aku nggak ngasih harapan ya. Jadi biasanya orang itu akan ngantuk, bosan. Nah, ini saya katakan di depan dulu, karena kita semua seperti itu, saya dulu juga seperti itu. Yang kedua, mungkin yang bisa Anda dapatkan kalau Anda nggak ngantuk adalah tenang. Bahkan meskipun Anda ngantuk, sebenarnya Anda pada saat itu sudah tenang gitu. Saking tenangnya, jadinya ngantuk gitu. Karena sehari-hari sibuk, kita bekerja ini dan itu, kemudian sesaat kita berhenti, kemudian kita rileks dan ngantuk gitu. Nah, kondisi kedua adalah di mana kita rileks, tenang, tapi kita tidak ngantuk. Kita jernih, merasa segar. Nah, ini bisa saja terjadi. Jadi tidak harus meditator yang senior, bahkan Anda baru pertama kali belajar, Anda bisa merasakannya. Dan lebih baik untuk kita kira-kira mengambil waktu yang pendek sebagai pemula, sehingga kita tidak ngantuk, tapi kita dapat tenangnya sesaat itu. Nah, kemudian yang lain mungkin ketiga adalah mungkin kita nggak tenang, kita malah resah, banyak pikiran yang datang, dan ini wajar, normal. Jadi jangan tiba-tiba menyerah ya teman-teman. Sekedar kenali kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang datang, sebisa mungkin kita kembali kepada nafas. Jika pikiran itu tetap masih ada, biarkan, izinkan dia ada di sana. Jadi jangan merasa kayak meditasiku gagal karena banyak pikiran. Justru sebaliknya, ketika kita mengenali ada pikiran yang banyak di kepala kita, maka sebenarnya kita sedang atau sudah berhasil bermeditasi. Kalau pengalaman saya sendiri, dulu saya membangun kebiasaan meditasi ini mulanya dari saya ikut sebuah retret meditasi di area Jawa Barat. Nah, pada saat itu kalau saya temukan, kalau kita
benar-benar tenang itu biasanya ketika kita duduk 20 menit. Tetapi kalau kita punya durasi latihan yang cukup banyak, maka 5 menit saja kita sudah bisa merasakan ketenangan. Nah, ini tergantung dengan jam terbang dan juga pengalaman kita selama bermeditasi. Jadi tiap orang sangat berbeda, jadi jangan bandingkan ya. Misalnya temanku udah 5 menit udah cukup rileks, tetapi saya kok lama banget. Ini tidak bisa dibandingkan, terkadang kondisi orang juga berbeda-beda. Mungkin saat ini kondisi kita banyak tekanan dari luar, sehingga butuh waktu lebih lama untuk kita untuk tenang. Tapi mungkin orang lain punya kondisi yang dimana tidak ada problem suatu apapun, kemudian dia bisa tenang dengan cepat, misalnya 5 menit, which is okay, dan keduanya itu baik-baik saja gitu. Jadi silakan temukan durasi yang tepat menurut kita sendiri. Sebenarnya cukup mudah, tergantung apa maksud dari kita berhasil. Karena menurut kacamata meditasi, ketika kita duduk dan kita mulai sadar, oh ternyata banyak pikiran ya di kepala saya. Oh ternyata ada rasa tidak enak di dada ketika saya marah. Itu sebenarnya menurut kacamata meditasi Anda sudah melewati fase pertama keberhasilan. Karena tidak semua orang tahu bahwa dia sedang marah misalnya. Karena tidak semua orang tahu bahwa dia sedang banyak pikiran. Kadang dia sekedar hanyut saja dalam skenario di otaknya atau di pikirannya sendiri. Nah itu sebenarnya kita udah berhasil, kita udah bisa meditasi. Kita tahu nih kondisi tubuh kita tahu kondisi dari batin kita. Yang kedua adalah berhasil yang lain lagi. Dimana ketika kita memperhatikan napas, kemudian kita merasakan fokus. Nah di saat kita merasakan fokus, kita merasakan ada suatu perasaan atau rasa membumi, di mana kita segar, merasa ajak gitu bahasa Jawanya. Kemudian kita juga merasa tenang dan damai dalam satu fase yang bersamaan. Nah ini kita bisa anggap sebagai fase keberhasilan yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita bermeditasi dalam jangka waktu tertentu, kita kemudian mendapatkan pemahaman tentang diri kita sendiri. Pemahaman apa? Tentang kebiasaan kita. Misalnya ketika kita duduk bermeditasi, kita kemudian mengenal, oh ternyata ada dorongan setiap kali saya mau marah. Dan ternyata pada saat saya bermeditasi, saya tidak mengikuti dorongan marah saya sekedar untuk mengizinkannya hadir. Dan ternyata dorongan ini hilang sendiri dan saya ternyata nggak perlu marah gitu. Nah ini menjadi suatu tingkat keberhasilan yang ketiga, di mana kita bisa mendapatkan pemahaman atau insight dari meditasi kita yang bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Bayangkan misalnya kita terbiasa marah, kemudian kita mendapatkan pemahaman tentang ternyata marah itu tidak perlu kita ikuti misalnya. Nah akhirnya kita jadi pribadi yang bertransformasi, tidak lagi menjadi seorang pemarah. Sangat normal. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa ketika kita bermeditasi, itu pasti yang pertama ada pikiran, yang kedua ada perasaan, yang ketiga ada sensasi tubuh. Jadi normal sekali kalau misalnya kita sekarang bermeditasi, di mana kita memberikan ruang pada diri kita sendiri untuk kita sekedar berada di sini, kita memberikan waktu dan tempat, sehingga kita bisa memperhatikan lebih dalam apa yang terjadi di diri kita sendiri yang selama ini mungkin kita tidak memberikan perhatian gitu kan. Nah ketika kita memberikan perhatian, otomatis kita mulai lihat bahwa oh ada rasa sedih dan kemudian kita menangis, dan itu sangat normal. Dan ini justru menjadi langkah lebih lanjut untuk kita berlatih meditasi, karena dengan begitu kita mulai kenal, oh ternyata reaksi saya seperti ini, oh ternyata kondisi saya sedang seperti ini. Jadi kita bisa menerima diri kita sendiri, kita memiliki kapasitas untuk kita mengenal diri kita sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada nangis di meditasi, jangan takut, Anda bisa mengikuti guidance di meditasi relief. Tapi kalau misalnya Anda merasa sangat tidak nyaman, tentu bisa berkonsultasi setiap saat dengan kami. Tentu tidak langsung ya, tiba-tiba instan kalau Anda meditasi tiba-tiba keriput hilang. Tidak seperti itu. Tetapi cara kerja meditasi seperti ini. Ketika kita meditasi, kita mengizinkan tubuh kita untuk beristirahat.
ketika tubuh kita beristirahat, termasuk organ-organ di dalamnya, maka organ-organ ini nanti akan bisa bekerja dengan lebih baik gitu. Nah, ketika organ-organ ini prima, bekerja lebih baik, tentu penampilan kita akan segar. Kalau penampilan kita segar, otomatis kita awet muda. Tetapi yang namanya manusia itu setiap saat akan bertambah tua. Jadi yang dinamakan awet muda itu hanya sekedar penampilan luar. Jadi sebenarnya kita terus bertambah tua. Nah, dengan mindfulness sebenarnya kita juga bisa menerima kondisi kita bahwa sebagai manusia kita memang menua, gitu. Dan ini wajar. Kita menerima kondisi penuaan kita yang terjadi detik demi detik, mungkin tidak kelihatan, gitu. Nah, ketika kita memberikan perhatian terhadap hal ini, maka kita mulai menerima diri sendiri. Oh, saya tidak awet muda juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya melakukan meditasi ini, kemudian saya awet muda, itu bonus. Berarti saya sudah lebih sayang terhadap diri sendiri. Ya, jadi sebenarnya meditasi ini juga kita bisa temukan di spiritualitas yang terlahir dari tanah Yahudi juga, gitu kan. Misalnya ketika Anda berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan Anda di momen-momen di mana Anda merasa benar-benar terkonsentrasi, berserah kepada Tuhan. Di sana sebenarnya Anda sedang berada dalam momen yang kita namakan mindfulness gitu. Karena Anda tidak lagi terhanyut dalam pikiran-pikiran, tetapi sekedar berada bersama dengan tubuh dan batin. Nah, berserah sendiri juga punya aspek mindfulness, di mana kita tidak lagi tegang. Ketika kita berserah kan kita rileks ya, kita pasrah. Nah, itu termasuk dari aspek mindfulness. Maka kita bisa juga katakan ini sebenarnya bermeditasi. Kenapa meditasi itu penting bagi mereka yang burnout? Karena meditasi bisa membangun kebiasaan yang membuat kita tidak lagi burnout. Gitu. Apa kebiasaan yang biasanya membuat kita burnout? Pertama, multitasking. Yang kedua, kita tidak mindful dalam mengatur waktu misalnya. Yang ketiga, kita nggak tahu tujuan kita mau apa, tabrak sana, tabrak sini, semua diikuti. Yang keempat, biasanya kita suka buka sosmed dan kemudian mulai membanding-bandingkan dengan hidup orang lain, dan kita merasa kayak apa yang kita lakukan ini tidak berguna, tidak se-impact yang lain, terus kemudian kenapa aku hanya gini-gini aja dan kesibukanku ini membuatku tidak bisa bergerak gitu. Nah, akhirnya kelamaan ini membuat kita burnout karena kita mengidentifikasikan diri kita dengan kesibukan yang tidak berarah gitu. Nah, mindfulness memberikan kesempatan kita untuk membangun kebiasaan yang sebaliknya, di mana ketika yang pertama kita sebelumnya multitasking, kita menjadi mengerjakan tugas satu persatu. Yang kedua, ketika kita sudah mau mengerjakan tugas satu persatu, maka kita otomatis mengatur waktu gitu. Kita tidak lagi serampangan dalam mengatur waktu kita membagi waktu dengan baik gitu kan. Kemudian yang ketiga, kita tidak lagi misalnya membanding-bandingkan dengan orang lain, karena kita sekedar ya bersama dengan diri kita, which is okay gitu kan. Setiap hari sepanjang hidup Anda. Jadi tidak ada batasan. Kalau kita berhenti, maka biasanya kita akan kembali ke kebiasaan yang mungkin tidak skillful gitu. Meditasi ini anggaplah sebagai Anda mengkonsumsi makanan sehari-hari atau bernapas. Karena meditasi ini sebenarnya adalah kebutuhan primer kita untuk kita tidak lagi selalu bergerak dan melawan, tapi kita kembali ke diri kita sebagai manusia di mana kita punya skill untuk berhenti dan tenang. Jadi meditasi adalah skill untuk sekedar tenang, sekedar damai, di mana ini adalah yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Nah, udah terjawab kan pertanyaannya teman-teman? Kalau misalnya masih ada yang bingung atau juga ingin belajar lebih serius, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih banyak lagi, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya.
Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang kesehatan mental, bisa mengikuti channel dari YouTube Relief. Sampai jumpa di video berikutnya ya.